Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan pecahan. Nah, tentunya kalian sudah pernah belajar ya materi ini waktu kalian SD. Tapi hari ini kita akan mengulanginya kembali. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan hasil perkalian bilangan pecahan. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan hasil pembagian bilangan pecahan. Dan yang kelima, peserta didik dapat melakukan operasi campuran bilangan pecahan. Dan yang keenam, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan pecahan. Nah, mari kita mengingat kembali materi mengenai FPP dan KPK yang telah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau saat kalian SD. Tentukan FPP dan KPK dari 4 dan 8. Penyelesaian. Nah, yang pertama kita akan mencari FPP-nya terlebih dahulu. Maka kita harus mencari faktor dari 4 dan 8. Faktor dari 4 yaitu 1, 2, 4. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, 8. Nah, kita tahu bahwa FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Sehingga kita harus mencari faktor yang dimiliki oleh 4 dan 8 tetapi yang terbesar. Nah, ternyata faktor yang dimiliki oleh 4 dan 8 dan terbesar adalah 4. Sehingga FPP dari 4 dan 8 adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari KPK dari 4 dan 8. Nah, untuk mencari KPK, maka kita harus mencari kelipatan dari 4 dan 8. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kalau KPK itu kelipatan tetapi yang terkecil. Nah, kelipatan dari 4 dan 8 yang terkecil yaitu 8. Sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Contohnya, 1/4 ditambah 3/4. Di sini kita lihat bahwa penyebut kedua pecahan sama yaitu 4. Sehingga 1/4 ditambah 3/4 akan sama dengan 1 ditambah 3/4. Sama dengan 4/4. Nah, 4 tersebut merupakan hasil penjumlahan kedua pembilang yaitu 1 ditambah 3. Sedangkan 4 yang bawah merupakan penyebutnya yang cukup ditulis 1 kali. Saya ingatkan lagi, kalau kita menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja dan penyebutnya tetap.
Yang kedua, penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan berpenyebut berbeda, dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Contohnya, 1/2 ditambah 1/3. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebut kedua pecahan berbeda. Yang satunya 2, yang satunya lagi 3. Sehingga kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Sehingga 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, 5 tersebut merupakan hasil penjumlahan kedua pembilang. Sedangkan 6 merupakan penyebut. Saya ulangi lagi bahwa untuk menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Selanjutnya, pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Untuk mengurangkan bilangan pecahan berpenyebut sama, dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Contohnya, 4/7 dikurangi 2/7. Kita tahu penyebut kedua pecahan sama, maka kita langsung mengurangkan. 4 dikurangi 2/7 sama dengan 2/7. 2 merupakan hasil pengurangan kedua pembilang. 7 merupakan penyebutnya. Jadi, saat kita mengurangi bilangan pecahan dengan penyebut sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja dan penyebutnya tetap. Yang kedua, pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk mengurangkan bilangan pecahan berpenyebut berbeda, dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya. Contohnya, 3/4 dikurangi 3/8. Nah, di sini kita lihat, yang satu penyebutnya 4, yang satu penyebutnya 8. Berarti penyebut kedua pecahannya berbeda. Apa yang kita lakukan? Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 8. Nah, kita tahu bahwa KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Sehingga 3/4 dikurangi 3/8 sama dengan 6/8 dikurangi 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Sehingga 6 dikurangi 3/8 sama dengan 3/8. Nah, 3 merupakan hasil pengurangan kedua pembilang. Dan 8 merupakan penyebut. Jadi, saat kita mengurangkan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Baru kita boleh mengurangkan pembilangnya.
Contoh soal. Pak Budi mempunyai sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, diketahui Pak Budi mempunyai sebidang tanah atau sama dengan 1. Yang kedua, sepertiga tanahnya untuk bangunan. Yang ketiga, 25% tanahnya untuk kolam. Yang keempat, sisa tanahnya untuk kebun. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanya, berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Baik, kita jawab bersama-sama. Luas bagian tanah untuk kebun sama dengan 1 dikurangi sepertiga dikurangi 25%. Nah, 1/3 tersebut merupakan bagian tanah yang digunakan untuk bangunan. Sedangkan 25% merupakan bagian tanah untuk kolam. Sehingga 1 dikurangi 1/3 dikurangi 25/100. Selanjutnya, di sini saya akan menyelesaikan 1 dikurangi 1/3 terlebih dahulu dengan menyamakan penyebutnya. Sehingga diperoleh 3/3 dikurangi 1/3 dikurangi 25/100. Akan sama dengan 2/3 dikurangi 25/100. Nah, ternyata kedua pecahan tersebut penyebutnya masih berbeda. Sehingga kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 3 dan 100. Nah, KPK dari 3 dan 100 adalah 300. Sehingga kita peroleh 2 kali 100 per 3 kali 100 dikurangi 25 kali 3 per 100 kali 3. Sama dengan 200 per 300 dikurangi 75 per 300. Sama dengan 125 per 300. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 5/12. Jadi, bagian tanah yang digunakan untuk kebun adalah 5/12. Jika kalian ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kertas, lalu tanyakan di grup WA. Selanjutnya yaitu perkalian bilangan pecahan. Nah, coba perhatikan beberapa hasil perkalian berikut ini. 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Nah, 1/6 sama dengan 1 dikali 1 per 3 kali 2. Atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Yang berikutnya, 2/3 kali 3/4 sama dengan 6/12. Nah, 6/12 sama dengan 2 kali 3 per 3 kali 4. Atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Yang berikutnya, 2/5 dikali 2/3 sama dengan 4/15. Nah, 4/15 sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 3. Atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Selanjutnya, 2/5 dikali 3/4 sama dengan 6/20. 6/20 sama dengan 2 dikali 3 per 5 dikali 4.
atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Dari keempat contoh tersebut, kita simpulkan. Misalkan diketahui pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Jadi, untuk mengalihkan bilangan pecahan, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas diperoleh. Yang pertama, untuk B sama dengan 1, maka A per 1 dikali C per D sama dengan A dikali C per 1 dikali D. Atau bisa kita peroleh menjadi A dikali C per D sama dengan A dikali C per D. Jadi, A dikali C per D sama dengan A dikali C per D. Yang kedua, A per B dikali A per B sama dengan A dikali A per B dikali B. Atau bisa kita tulis A per B dikuadratkan sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Untuk A per B dikali A per B dikali A per B sama dengan A dikali A dikali A per B dikali B dikali B. Atau bisa kita tulis A per B dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Jadi, A per B dikuadratkan sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Dan A per B dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, sampai di sini semoga kalian masih paham. Untuk yang tidak paham bisa ditanyakan di grup WA saja. Lalu perkalian bilangan desimal. Contohnya, 2,83 dikali 1,6. Maka cara menyelesaikannya, kita buat menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2,83 dikali 1,6 sama dengan 283 per 100 dikali 16 per 10. Kenapa 283 per 100? Karena di belakang koma ada dua angka yaitu 83 sehingga penyebutnya per 100. Kenapa 16 per 10? Karena di belakang koma 1,16 ada satu angka yaitu 6 sehingga penyebutnya 10. Sama dengan 283 dikali 16 per 100 dikali 10. Sama dengan 4.528 per 1000. Atau bisa kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu 4,528. Jadi, 2,83 dikali 1,6 sama dengan 4,528. Nah, cara lainnya menggunakan perkalian bersusun. 2,83 dikali 1,6. Kita lihat 2,83 ada dua angka di belakang koma. Sedangkan 1,6 ada satu angka di belakang koma. Kita kalikan seperti biasa dulu. Selanjutnya, kita jumlahkan angka yang berada di belakang koma, yaitu 2 ditambah 1.
3 angka di belakang koma. Maka kita menempatkan komanya setelah urutan ketiga angka dari belakang. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan. Perhatikan perkalian berikut ini. 2/3 dikali 3/2 sama dengan 2 dikali 3/3 kali 2. Sama dengan 6/6 sama dengan 1. Sehingga 2/3 dikali 3/2 sama dengan 1. Maka 1 dibagi 2/3 sama dengan 3/2. Atau 1 dibagi 2/3 sama dengan 3/2. Maka kita peroleh kesimpulan yang pertama, 1 per A per B sama dengan B per A. Dengan A dan B bilangan bulat. Yang kedua, 5 dikali 1/3 sama dengan 5 dikali 1/3. Sama dengan 5/3 sama dengan 5 dibagi 3. Sehingga 5 dibagi 3 sama dengan 5/3 sama dengan 5 dikali 1/3. Maka kita peroleh kesimpulan yang kedua. A dibagi B sama dengan A dikali 1/B. Yang selanjutnya, misalkan A sama dengan M per N dan B sama dengan P per Q. Maka dari kesimpulan kedua kita peroleh M per N dibagi P per Q sama dengan M per N dikali 1 per P per Q sama dengan M per N dikali Q per P sama dengan M kali Q per N kali P. Sehingga kita peroleh kesimpulan M per N dibagi P per Q sama dengan M dikali Q per N dikali P. Dengan M, N, P, dan Q bilangan bulat. Jadi kalau pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Kalau ada M per N dibagi P per Q, maka hasilnya M dikali Q per N dikali P. Selanjutnya pembagian bilangan desimal. Contohnya, 0,96 dibagi 1,6. Nah, yang pertama kita rubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa. 0,96 dibagi 1,6 sama dengan 96/100 dibagi 16/10. Ingat, saat ada pembagian, maka yang belakang pecahan yang kedua kita balik. Sehingga 96/100 dikali 10/16. Karena pecahan yang belakang dibalik, penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Sama dengan 960 dibagi 1600. Sama dengan 96 dibagi 160. Nah, untuk membagi 96/160 kita gunakan cara porogapit. Seperti di layar ya. Maka kita peroleh 0,6. Jadi 0,96 dibagi 1,6 sama dengan 0,6. Contoh soal. Bu Intan membeli 5
1/2 lusin pensil, seluruh pensil tersebut akan dibagikan kepada beberapa muridnya. Setiap anak mendapat 1/6 lusin. Berapa anak yang mendapat pensil? Nah, setiap kita memperoleh soal cerita, maka kita harus menulis diketahui, ditanya, dijawab. Yang pertama, diketahui. Bu Intan membeli 1/2 lusin pensil. Yang kedua, setiap anak mendapat 1/6 lusin. Dan yang ditanya, berapa anak yang mendapat pensil? Baik, kita selesaikan bersama-sama. Jawab, banyak pensil Bu Intan sama dengan 5/1/2. Kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 2, 10 ditambah 1, 11. 11/2. Banyak anak yang menerima pensil sama dengan 11/2 dibagi 1/6. Sama dengan 11/2 dikali 6/1. Sama dengan 66/2. Sama dengan 33. Jadi, banyak anak yang menerima pensil Bu Intan ada 33 anak. Selanjutnya, operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Pada operasi hitung campuran berlaku sebagai berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan setara dan pengerjaannya dimulai dari kiri. Yang kedua, operasi perkalian setara dengan operasi pembagian dan tingkatannya lebih tinggi dari operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga pengerjaannya harus didahulukan. Jadi kalau ada penjumlahan atau perkalian, kalian mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Atau ada penjumlahan dan pembagian, kalian mengerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Atau jika ada pengurangan dan perkalian, kalian kerjakan perkalian terlebih dahulu. Kalau ada pengurangan dan pembagian, kalian kerjakan pembagian terlebih dahulu. Yang ketiga, jika terdapat operasi dalam tanda kurung, pengerjaannya harus didahulukan. Jadi misalkan ada penjumlahan dan perkalian. Nah, di aturan tersebut harusnya perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Tetapi yang dijumlahkan tersebut ternyata di dalam kurung, berarti yang penjumlahan tersebut dikerjakan terlebih dahulu karena terdapat tanda kurung. Contohnya, 3/4 dikali 1/4 ditambah 1/5 dibagi 0,2. Maka kita merubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 3/4 dikali 1/4 ditambah 1/5 dibagi 0,2 sama dengan 3/4 dikali 1/4 ditambah 6/5 dibagi 2/10. Yang selanjutnya kita kerjakan yang ada di dalam kurung, berarti kita kerjakan 1/4 ditambah 6/5 terlebih dahulu dengan cara menyamakan penyebutnya karena penjumlahan tetapi penyebutnya berbeda. Maka kita peroleh 3/4 dikali 5/20 ditambah 24/20 dibagi 2/10 akan sama dengan 3/4 dikali 29/20 dibagi 2/10. Nah, di sini tinggal perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian itu setara, sehingga kita mau mengerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu itu tidak masalah.
Maka akan kita peroleh 3/4 dikali 29/20 dikali 10/2 sama dengan 870/160. Atau bisa kita peroleh 570/160. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WA. Nah, yang kalian harus lakukan, yang pertama, mengerjakan tugas yang saya kirim di grup WA. Yang kedua, untuk pertemuan selanjutnya, pelajari materi perpangkatan bilangan bulat, FPB, dan KPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.